Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dinda Melasari. Saya dari kelas Bimbingan Penyuluhan Islam kelas A dengan NIM 303220016. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas individu dari mata kuliah terapi Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang sudah saya bawakan, materi yang sudah saya jelaskan di kelas kemarin, yaitu dengan tema Tazkiyatun Nafs. Jadi teman-teman di sini akan menyimak pembahasan mengenai Tazkiyatun Nafs dan tahapan-tahapan Tazkiyatun Nafs. Jadi kita harus mengetahui Tazkiyatun Nafs sesuai dengan yang sudah saya pelajari dan yang sudah saya ambil. Oke teman-teman, Tazkiyatun Nafs adalah pembersihan dan pensucian sifat latifah rubbaniyah dari dalam diri manusia yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Tazkiyatun Nafs adalah pembersihan dan pensucian sifat latifah rubbaniyah dalam diri manusia yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Bukan hanya mensucikan, melainkan membimbing jiwa kita, jiwa yang di dalam diri manusia ini menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sih kita perlu dibimbing atau jiwa kita perlu dibersihkan? Karena manusia itu rentan terjadi perubahan, guys. Nah, perubahan yang terjadi ini pada umumnya menuju ke perbuatan yang negatif. Jadi sebenarnya tidak banyak orang juga yang berubah ke jalan yang positif, yang baik-baik, tetapi tidak sedikit juga manusia yang memiliki jalan berubah. Mereka berubah karena ke arah yang negatif. Selanjutnya kita masuk ke dalam 3 tahapan Tazkiyatun Nafs. Tahapan yang pertama adalah Takhaliyat an-nafs. Takhaliyat ya guys, ingat ya, takhaliyat pakai kha. Nanti aku tulis di sini, oke? Jadi takhaliyat an-nafs itu adalah pengosongan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. Lebih gampangnya gini ya guys, intinya seperti ini. Ibarat hati kita atau jiwa kita, batin kita ini sebuah device komputer. Itu sebelum diisi dengan hal-hal baik agar tidak menumpuk ya guys, agar tidak menumpuk, kita harus membuang file-file yang sudah tidak terpakai lagi, file-file yang mungkin buruk, file yang sudah kadaluarsa, itu harus kita hapus dulu, kita kosongkan dulu device-nya ya, karena muatannya juga kecil ya guys, nggak semuanya bisa ditampung gitu. Jadi sesuatu hal yang tidak perlu kita tampung ini kita buang saja guys, kita kosongkan saja, kita hapus dari segala hal-hal tercela, pikiran kotor, nafsu yang jahat, angan-angan yang jelek gitu, kita hapus ya guys ya, sebelum kita akan memasuki 2 tahap yang berikutnya. Nah, umumnya untuk melakukan takhaliyat an-nafs itu manusia atau kita bisa melakukan dengan cara muhasabah diri guys. Kita harus mengetahui di mana letak kesalahan kita, bagaimana pikiran kita ini melakukan atau mengendalikan tubuh kita, gimana kita selalu berpikiran yang kotor setiap harinya atau bahkan setiap saatnya, seperti itu. Kita harus muhasabah diri, selanjutnya mendekatkan diri kepada Allah, dan yang paling penting adalah bertobat yang nasuhah ya guys ya. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah, bertobat dan bermuhasabah diri untuk mengosongkan dari segala pikiran-pikiran yang kotor, hal-hal tercela seperti itu. Oh ya, dan jangan lupa guys, ada satu lagi tips untuk menghilangkan hal tercela, yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh, mengaji dengan masyarakat, banyak hal yang pasti manjur. Kemudian masuk ke tahapan yang kedua, yaitu Tahaliyatun Nafs. Tahaliyatun Nafs itu apa sih? Tahaliyatun Nafs adalah usaha manusia untuk mengisi ya tahapan satu tadi. Tahaliyat tadi kan sudah mengosongkan diri dari sesuatu tercela, dari segala hal buruk. Jadi tahaliyat yang tahapan kedua ini mengisi dengan akhlak terpuji. Jadi usaha manusia yang dilakukan dalam tahapan ini adalah mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak berzikir, karena berzikir itu dapat mendatangkan ketenangan hati, ketentraman jiwa, raga kepada kita semua guys. Jadi apabila masalah dunia itu datang kepada kita, dengan berzikir kita akan merasa tenang gitu. Kita seakan-akan dapat menguasai segala-galanya bila sudah ada di jalan Allah, di jalan yang benar seperti itu. Jadi apabila kita sudah memiliki ketenangan hati, ketentraman hati, apabila ada masalah duniawi yang datang, bukanlah hal yang besar bagi kita menghadapi hal tersebut. Jika sudah memiliki ketenangan, maka urusan duniawi bukanlah hal yang ditakutkan lagi, tapi lebih takut apabila dia tidak mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Apabila dia jauh dan lupa berzikir kepada Allah, itulah hal yang paling ditakutkan dan paling mengerikan. Jadi tahali ini berfokus pada pengisian pada hal-hal yang terpuji, pada akhlak terpuji, menghiasi setiap harinya dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan berzikir, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan berbuat baik, dan selalu muhasabah diri. Selanjutnya tahapan yang ketiga adalah Tajaliyatun Nafs. Apa sih Tajaliyatun Nafs? Tajalli itu pakai jim ya. Tajalli itu adalah pembiasaan dengan hal-hal yang sudah masuk ke dalam tubuh kita, hal-hal yang terpuji yang sudah kita bangun, yang sudah kita usahakan di tahapan yang
sebelumnya. Jadi tahalli tadi kan mengisi dengan akhlak terpuji. Selanjutnya tajalli ini adalah pembiasaan diri kita untuk melakukan hal tersebut, hal terpuji itu lebih lama lagi dan terus mendalami. Jadi tajalli ini pokoknya intinya pembiasaan kepada hal-hal yang baik yang sudah kita bangun, yang sudah kita pupuk dari tahapan yang sebelumnya. Jadi setelah kita, organ tubuh kita, jiwa kita, batin kita sudah terbiasa melakukan hal-hal baik, maka kita harus selalu membiasakan dan terus berusaha untuk tidak meninggalkan hal-hal baik tersebut, tidak geser lagi, tidak kembali melakukan hal-hal tercela. Jadi pembiasaan dan penetapan pemahaman lebih tentang keagamaan yang sudah ia serap di dalam tubuh gitu. Nah, tajalli ini, tahapan ini berfokus untuk mendatangkan kehadirat Allah agar kita lebih dekat lagi, dekat terus dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekian video yang saya buat untuk mata kuliah ini ya. Sudah selesai, sudah lunas ya Pak ya video yang saya buat Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.